Politeknik Negeri Jakarta adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terdapat di area kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Tepatnya berlokasi di Jalan Profesor Dr. G.A. Siwabesi. Terbagi menjadi dua bidang pendidikan, yaitu bidang rekayasa dan bidang tata niaga. Politeknik Negeri Jakarta memiliki 7 jurusan, yaitu jurusan Teknik Sipil, jurusan Teknik Mesin, jurusan Teknik Elektro, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan, jurusan Akuntansi, jurusan Administrasi Niaga, dan program inklusi UNBK. Politeknik Negeri Jakarta juga memiliki beberapa fasilitas yang bisa dipakai oleh seluruh mahasiswa, antara lain gedung serbaguna, perpustakaan, kantin, masjid Darul Ilmi, koperasi mahasiswa, ATM, poliklinik, gedung parkir, kolam renang, dan bus politeknik yang akan mengantarkan mahasiswa dari halte stasiun Pondok Cina sampai ke dalam kampus. Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Halo, nama aku Aryani. Halo, aku Amal. Halo, aku Amel. Halo, aku Dira. Simak video kami ya. Selamat datang. Teknik Grafika merupakan salah satu program studi pada jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan yang berfokus pada bidang cetak. Program studi ini memiliki visi yaitu menjadi program studi teknik grafika berkelas dunia pada tahun 2029. Untuk mencapai visi, program studi ini memiliki 3 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan seni yang menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, berjiwa kewirausahaan, memiliki daya saing dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membangun lingkungan akademis untuk mendorong aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang industri kreatif yang berorientasi pengembangan inovasi guna meningkatkan daya saing bangsa, mengembangkan jurusan yang efisien, efektif, dan akuntabel berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan memiliki beberapa karya seperti pameran kolase inovasi teknologi kreasi TGP atau biasa disebut dengan konstelasi TGP. Kemudian ada kompetisi desain kemasan mahasiswa tingkat nasional yaitu Impact pada tahun 2021. Karya desain grafis yaitu ruang pameran karya mahasiswa, program studi desain grafis, dan seminar nasional teknologi cetak dan media kreatif yaitu Semnas Teta Mekraf. Mahasiswa teknik grafika akan mempelajari proses cetak dari berbagai teknik cetak seperti cetak offset, cetak saring, fleksografi, dan rotografur. Mahasiswa juga mempelajari tahapan mencetak seperti pre-press, press, dan post-press. Mahasiswa dibekali dengan proses pembelajaran secara teori maupun praktik. Pada program studi ini dilengkapi berbagai fasilitas, diantaranya adalah laboratorium pre-press, laboratorium press, laboratorium post-press, laboratorium cetak saring, dan lain-lain. Setiap laboratorium terdapat beberapa mesin pendukung proses praktik
seperti mesin komputer Tuplet, mesin Heidelberg Speedmaster 52 cetak 4 warna, mesin GTO cetak 1 warna, mesin chiller, mesin potong semi otomatis, mesin perfect binding, mesin jilid wire O, dan lainnya. Profil lulusan Prodi Teknik Grafika antara lain adalah Printing Sales Executive, Printing Leader, Prepress Supervisor, R&D Staff, Asisten QC or QA Supervisor, dan pengusaha percetakan. Jadi sekarang pastinya kalian sudah mengenal kampus kita, yaitu Politeknik Negeri Jakarta dan salah satu program studi teknik grafika kan. Kalian tahu gak sih kalau di prodi ini kita bisa membuat produk cetak seperti poster? Yap, betul banget, dengan menggunakan teknik cetak offset kita bisa membuat poster sendiri. Seru banget kan? Cetak offset atau biasa disebut cetak datar adalah salah satu teknik cetak di mana bagian yang mencetak dan bagian yang tidak mencetak itu sama datar dengan acuan cetaknya yang disebut flat. Prinsip cetak offset adalah tolak menolak antara air dan tinta sehingga dapat terbentuk image pada permukaan bahan cetak atau kertas. Dengan serangkaian proses yang dilakukan pada cetak offset ini seperti pembuatan desain, persiapan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat proses cetak, pengerjaan imposisi, pembagian tugas setiap anggota pada setiap unit, dan terakhir proses finishing. Tidak menutup kemungkinan produk cetak yang dihasilkan akan mengalami permasalahan cetak. Kalian udah pada tahu belum apa sih permasalahan cetak itu? Nih, aku kasih tahu ya. Permasalahan cetak adalah suatu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat proses mencetak yang biasa disebabkan oleh komponen cetak yang terlibat belum berfungsi dengan benar dalam proses cetak dan mengakibatkan produk cetak memiliki kualitas yang kurang baik, bahkan bisa menjadi barang reject. Nah, di sini kami akan menjelaskan permasalahan cetak apa aja sih yang mungkin terjadi di cetak offset. Yuk, simak penjelasannya. Ghosting adalah bayangan yang tampak di daerah cetakan. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa faktor antara lain emulsifikasi tinta dan ketidakseimbangan antara air dan tinta. Setting roll cetak ke plat cetak tidak pas, terlalu ketat, atau terlalu longgar. Pada proses cetak offset, bagian image dan non-image berada pada satu tingkat karena merupakan cetak datar. Area image disebut juga daerah penerima tinta yang sifatnya menolak air atau hidrofobik. Sementara bagian non-image bersifat menerima air atau hidrofilik. Sistem pembasah menutupi bagian non-cetak dengan menggunakan larutan dampening solution atau air plus aditif. Untuk mencapai sistem air pembasah yang baik, tegangan permukaan harus dikurangi menggunakan aditif atau alkohol plus fountain solution. Kelebihan aditif dapat mengurangi tegangan permukaan secara ekstrim sehingga emulsifikasi tinta, cetak, dan air pembasah menjadi tidak terkendali. Pencampuran ini dapat mengakibatkan pemisahan area cetak dan non-cetak menjadi tidak stabil. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak ghosting yang dilakukan adalah gunakan tinta yang diencerkan dengan tepat, cetak dengan takaran air pembasah yang sesuai. Atur ulang antara roll cetak dengan plat cetak menggunakan strip yang benar. Hikis, yaitu adanya bekas noda seperti cincin, muncul pada daerah gambar hasil cetakan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain karena endapan tinta yang masuk ke dalam bak tinta. Endapan ini kemudian tertransfer ke plat bersama tinta lalu tersalurkan dan tertempel ke blanket dan menghalangi penyebaran tinta pada blanket. Faktor penyebab lainnya, kulit tinta cetak tercampur di dalam tinta.
debu dan kotoran lain masuk ke dalam tinta. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak hikis yang dilakukan adalah sebelum tinta dituang di mesin offset, ambil kulit tinta yang mengering di dalam kaleng dan bersihkan tinta dari semua kotoran. Solusi untuk mengatasi hikis adalah selalu cek kondisi roll agar tidak longgar dan dengan memastikan tinta yang akan dipakai tidak ada campuran lain atau kotoran dan memastikan tinta tidak ada yang kering. Misregister adalah ketidaktepatan cetak antara warna yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dikarenakan kertas yang mengemban, film sparasi yang tidak register, dan lain-lain. Faktor penyebab, kesalahan pada saat montage, layout tidak presisi, pemasangan plat cetak tidak seimbang, kertas yang moisture atau lembab, tidak tepat, terlalu kering atau terlalu basah. Akan mengakibatkan dimensi yang berubah baik sebelum, selama, dan sesudah cetak. Pemotongan kertas yang tidak rata, siku dan konsisten akan mengakibatkan grip lolos. Kondisikan kertas yang tidak rata, gulungan roll yang tidak stabil dan rata menyebabkan variasi di atas mesin cetak. Plat cetak dan blanket yang tidak tepat di setel atau kendor akan menyebabkan image bergeser. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak misregister, yaitu harus memperhatikan kondisikan kertas paling tidak 24 jam di ruangan cetak sebelum naik cetak, dan kondisikan terbungkus rapat. Periksa apakah misregister telah terjadi setelah one pass, cetak pertama atau satu sisi, atau two pass, cetak kedua untuk sisi sebelahnya. Bila terjadi setelah cetak kedua, maka ada kemungkinan disebabkan oleh proses pencetakan yang tidak benar. Periksa apakah gripper mesin cetak tidak meleset dan apakah plat dan blanket cetak tidak kendur. Periksa apakah ada variasi ukuran kertas atau pemotongan yang tidak rata atau siku atau juga tidak konsisten. Periksa apakah kondisi kertas tidak bergelombang, lengkung, roll gembos, gulungan tidak rata dan seimbang. Moir adalah suatu efek yang terjadi pada suatu gambar cetakan yang ditandai dengan munculnya suatu pola seperti tikar, yang disebabkan karena terjadi tumpang tindih image secara tidak teratur saat proses transfer image. Bisa terjadi akibat perbedaan sudut grid halftone yang tidak tepat. Selain itu, juga dapat disebabkan saat melakukan scanning model cetakan. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak Moir yaitu mengurangi sudut halftone-nya dengan mengacu pada aturan derajat warna CMYK, yaitu yellow 0 derajat, cyan 15 derajat, black 45 derajat, dan magenta 75 derajat. Dan dengan mengaktifkan pilihan de-screening pada saat proses scanning. Dan karena Moir dapat terlihat dari komputer, maka bisa dilakukan edit dengan menggunakan aplikasi Adobe Lightroom. Solusi untuk mengatasinya dengan mengubah pengaturan pengurangan dan pembesaran. Jika pola Moir muncul, letakkan dokumen asli pada sudut yang sedikit berbeda. Dot gain adalah selisih perbedaan antara nilai halftone atau dot pada plat terhadap nilai halftone pada cetakan atau pembesaran titik raster. Terjadinya dot gain pada cetakan merupakan hal yang wajar, tetapi nilai dot gain-nya harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Idealnya untuk cetak offset besarnya dot gain pada kertas art paper adalah sekitar 15-20% di titik 50%. Untuk kertas koran
sekitar 30% di titik 50%. Biasanya, dot gain paling besar terjadi pada bagian middle tone. Dot gain yang terlalu besar akan mengakibatkan gambar menjadi lebih gelap. Penambahan tinta yang melebihi standar density juga menyebabkan pembesaran dot gain. Penyebab dot gain secara mekanis adalah sebuah gambar atau titik yang dicetak dengan tekanan, kemudian dipindahkan dari satu permukaan ke permukaan yang lain. Tekanan tersebut yang menjepit partikel tinta, sehingga terjadi pembesaran ukuran dot. Faktor lain penyebab dot gain, density terlalu rendah, kehalusan permukaan kertas kurang baik, penyetelan roll tinta dan roll air yang kurang baik, pembuatan plat cetak yang kurang baik. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak dot gain harus memperhatikan. Yang pertama, ganti tinta cetak dengan tinta yang high density. Kedua, ganti kertas yang memiliki kehalusan permukaan yang memadai. Ketiga, ganti plat baru atau buat plat baru dan pastikan plat cetak dalam keadaan baik. Keempat, sesuaikan tekanan cetak dan sesuaikan tekanan roll tinta dan roll air. Kelima, dalam proses cetak offset, dot gain tidak dapat dihindari karena dalam cetak offset menggunakan impresi atau tekanan yang menyebabkan dot pada cetakan membesar. Picking adalah salah satu masalah dalam proses cetak yang terjadi ketika tinta dialihkan ke bahan cetak dan mengenai permukaan kertas. Pada saat ini, ada sebagian partikel kertas yang ikut terbawa sewaktu tinta melepaskan diri dari permukaan kertas. Akibat pencabutan ini, serat-serat pada permukaan kertas tercabut. Maka, partikel-partikel kertas hasil pencabutan dari blanket terbawa hingga proses penintaan. Disebabkan karena tinta terlalu kental sehingga viskositasnya rendah dan juga kualitas kertasnya kurang baik. Seratnya pendek dan daya cabutnya rendah. Faktor lain penyebab picking yaitu lemahnya bahan perekat, kecepatan mesin cetak, kelembaban udara, kadar air pada kertas. Cara mengatasi picking yaitu membuat tinta lebih encer dengan menggunakan reducer dan mengganti kertas dengan kualitas yang baik, serta mengatur tekanan cetak yang tepat. Solusi jika sudah terjadi, hentikan proses cetak dan mengulang proses cetak dari awal dengan mengganti tinta dan kertas yang berkualitas baik, serta kandungan serat pada kertas harus tinggi dan tinta harus memiliki viskositas yang tinggi. Set off yaitu penularan cetakan yang terjadi ketika tinta menjiplak ke bagian sisi kertas yang lain atau mengenai permukaan cetak yang lain karena tinta belum mengering atau daya serap rendah. Disebabkan karena pemakaian atau pemberian tinta yang terlalu tebal saat proses produksi, dan jika menggunakan kertas coated atau berlapis, karena pori-pori tertutup lapisan, maka tinta tidak dapat menyerap dengan baik. Faktor lain penyebab set off diantaranya 1. Kertas tidak memiliki daya serap yang baik. 2. Permukaan kertas licin. 3. Pemberian tinta yang berlebihan. 4. Kecepatan mesin cetak yang terlalu cepat. Jika kecepatan mesin terlalu cepat,
maka hasil cetakan yang belum kering sudah tertumpuk oleh cetakan di atasnya. Maka harus mendapatkan kecepatan mesin cetak yang stabil agar tidak set off. 5. Dampening yang tidak cocok dengan proses cetak yang dikehendaki sehingga menghambat pengeringan tinta cetak. Disebabkan karena pH air pembasah yang terlalu asam. Dan terakhir 6. Kertas terlalu banyak menyerap tinta. Cara mengatasinya, coba lakukan cetak di kertas yang uncoated. Tambahkan 1-2% pengering tinta dan anti-set off compound pada tinta. Jika masih terjadi, maka lebih baik ganti tinta. Pastikan pH air pembasah dalam keadaan stabil. Solusi jika sudah terjadi set off, maka proses cetak dihentikan dan mengganti kertas dengan yang uncoated. Mengecek kestabilan pH air pembasah dan menambahkan pengering tinta dan anti-set off compound. Backing, trapping, atau back metal adalah masalah kualitas cetak yang umum dan serius dalam pencetakan offset litografi dari kertas coated pada sheet fed offset. Hal ini disebabkan oleh transfer ulang tinta yang tidak seragam dari permukaan yang sudah dicetak. Tinta di unit sebelumnya terbawa ke unit berikutnya. Kadangkala kontaminasi tinta masuk ke air pembasah. Faktor penyebab backing trapping diantaranya tinta yang tebal di unit terdepan memindahkan tinta ke blanket berikutnya, blanket yang tidak melepaskan tinta dengan baik, dan urutan tinta yang memengaruhi kepada kelengketan tinta. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak backing trapping sendiri harus memerhatikan ganti dengan blanket yang cocok, jalankan cetakan yang penuh di unit terakhir, dan ganti urutan unit pencetakan jika diharuskan untuk mengganti. Tinting adalah transfer tinta yang teremulsi masuk ke dalam tangki air pembasah. Tinta berada di atas permukaan pelat melalui air pembasah. Tinting dapat dengan mudah dibersihkan dari silinder plat. Faktor penyebabnya yaitu tinta terlalu encer, pengaturan plat yang kurang baik, pH air pembasah yang terlalu asam, air atau tinta cetak tidak sebanding. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak tinting harus memerhatikan yaitu mengganti plat yang baru, kontrol pH air pembasah antara 5,0 sampai 6,5. Lalu periksa dan bersihkan dampening roller. Lalu kontrol banyaknya air dan tinta cetak. Kemudian campurkan varnish yang kental seperti gloss varnish. Mottling adalah area cetak penuh atau blok terlihat berkerikil, butiran atau bintik. Mottling terjadi karena kontaminasi air pembasah yang terlalu banyak pada tinta. Pencampuran ini dapat terjadi karena kesalahan penyetelan dampening, kuantitas air pembasah yang terlalu banyak, atau kadar pH yang tidak seimbang. Akibat dari kesalahan pencampuran ini, laju pengeringan tinta menjadi tidak teratur. Bagian yang berkerikil adalah tinta yang mengandung banyak air sehingga memudarkan warna dari cetakan. Faktor penyebabnya yaitu terlalu banyak air yang digunakan, tinta menjadi teremulsi, terlalu banyak air di unit sebelumnya, air tertinggal di permukaan kertas, permukaan kertas yang terlalu lembut, serta kelebihan tekanan cetak dan blanket yang terlalu keras. Persiapan agar tidak terjadi kesalahan cetak mottling harus memperhatikan yaitu mengurangi pemakaian air, tinta dan air harus seimbang, kemudian mengurangi pemakaian air di unit sebelumnya,
dan mengurangi tekanan sesuai dengan spesifikasi mesin, lalu menggunakan blanket yang lebih lunak. Solusi jika sudah terjadi permasalahan cetak. Jika produk sudah terjadi permasalahan cetak, maka SOP atau prosedur cetak harus diulangi dari awal. Sebelumnya, pastikan melapor terlebih dahulu ke pengelola lab atau bengkel. Selanjutnya, periksa setiap bahan cetak seperti tinta, air pembasah, pad, blanket, kertas packing, kertas cetak, dan roll-roll cetak. Periksa pula kebersihan dalam mesin dan pastikan tidak ada benda asing di dalam mesin. Sebaiknya lakukan cetak coba terlebih dahulu dengan jumlah yang lebih sedikit daripada oplah. Jika sudah yakin tidak ada kesalahan, barulah dilakukan cetak massal. Untuk mengurangi resiko kesalahan cetak, maka digunakanlah alat ukur untuk mendapatkan kestabilan komponen dan produk cetak yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Berikut beberapa alat ukur yang digunakan dalam teknik cetak offset. Yang pertama, spektrofotometer. Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Dengan spektrofotometer, jumlah zat kimia yang diketahui atau konsentrasinya juga dapat ditentukan dengan mengukur intensitas cahaya yang terdeteksi bergantung pada kisaran panjang gelombang sumber cahaya itu. Dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama, spektrofotometer UV tampak menggunakan cahaya pada rentang ultraviolet 185 sampai 400 nanometer dan rentang tampak 400 sampai 700 nanometer dari spektrum radiasi elektromagnetik. Yang kedua, spektrofotometer IR yaitu menggunakan cahaya pada rentang inframerah 700 sampai 15.000 nanometer dan spektrum radiasi oleh elektromagnetik. Densitometer. Densitometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur density sebuah benda. Alat ukur yang satu ini mampu menentukan derajat kegelapan sebuah benda yang diletakkan di antara sumber cahaya dan sel fotoelektrik. Alat ini nantinya akan mengukur jumlah cahaya yang diterima dari sebuah benda atau sampel. Kemudian densitometer tersebut akan menampilkan hasilnya dengan menggunakan satuan OD atau optical density. Spektrodensitometer merupakan gabungan alat ukur spektrofotometer dan densitometer. Dengan alat ini memungkinkan operator untuk mengukur nilai CLAB dan density pada suatu produk cetak menggunakan satu alat yang sama. Contohnya pada produk keluaran perusahaan Tekon, yaitu Spektrodens Tekon. pH indikator adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan kadar pH suatu larutan. pH merupakan tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan. Nilai pH adalah dari 0 sampai 14, di mana nilai 7 adalah nilai pH normal. Berarti jika nilai pH di atas 7, maka larutan bersifat basa. Dan jika nilai pH di bawah 7, maka larutan bersifat asam. Pada cetak offset, kadar pH air pembasah harus bersifat netral agar tidak merusak bagian non-image. Maka digunakanlah pH indikator agar mendapatkan kadar pH yang sesuai dengan standar. Takmeter
adalah suatu alat untuk mengukur tingkat kelengketan suatu bahan. Pada cetak offset, alat ini digunakan untuk mengukur tingkat kelengketan tinta cetak. Viskometer adalah alat untuk mengukur viskositas suatu cairan. Pada cetak offset, alat ini digunakan untuk mengukur viskositas tinta cetak. Udah selesai nih. Closing yuk. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Dadah.